إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu sepertinya sedang kita saksikan hari ini. Di zaman Nabi belum terjadi, di zaman sahabat belum terjadi, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai zaman a'immatul arba'ah, sampai zaman imam-imam ahlul hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya belum terjadi. Terjadinya sepertinya hari ini. Apa kata Nabi? Idza tabayatum bil 'ainati, ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah. Apa jual beli cara inah? Jual beli yang haram. Di dalamnya ada riba, ada gharar, ada maisir, ada khidah, tipuan, tidak ada khiyar majlis. Intinya muamalah yang haram. Itu pertama, ada 4. Dan 4 ini bukan batasan. Artinya sekedar contoh. Bisa menjadi belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan. Contoh pertama, idza tabayatum bil 'ainati, ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah. Wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian telah asik memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i, bangga dengan pertanian. Apa maksudnya? Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Seolah kaum muslimin menganggap bahwa hidup cuma di dunia. Lupa surga, lupa neraka, lupa azab kubur, lupa akhirat. Maka hampir setiap hari subuh kesiangan biasa saja. Sementara kita saksikan para salaf telat sholat berjamaah sekali. Telat ya, bukan tidak sholat berjamaah, masbuk. Merasa rugi sekali, merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar, maka diganti dengan memerdekakan budak. Berapa miliar itu? Hari ini kita seolah hidup cuma dunia ini, sibuk dengan pertanian, perdagangan, peternakan dan seterusnya. Lupa zuhur jam 2, asar jam 4. Waliyadzubillah. Bahkan sebagiannya lagi tarkus shalah, meninggalkan sholat. Contoh terakhir, wa taraktumul jihad, kalian telah meninggalkan jihad. Sedang kita saksikan betapa tidak ada jihad hari ini. Kita tidak mendengar seperti apa yang kita dengar dari Khalifah Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, apalagi Umar bin Al-Khattab, Utsman, Ali, yang dalam kepemimpinan mereka ini ada pasukan perang kaum muslimin yang mendatangi negeri-negeri kafir. Sekarang kita tidak dengar lagi. Antum pernah dengar Presiden Mesir bawa pasukan ke negeri kafir? Raja Saudi bawa pasukan ke negeri kafir? Atau Indonesia, Malaysia? Kita nggak dengar. Bahkan sebaliknya, puluhan ribu kaum muslimin, mayoritas wanita dan anak-anak, dibantai.
dibantai oleh satu bangsa yang dicap oleh Allah ghairil maghdubi al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah, bangsa kera dan bangsa babi. Nggak ada yang tergerak. Raja Saudi diam, Presiden Mesir diam, Presiden Indonesia, Presiden Malaysia diam semua. Tidak ada yang mengirim pasukan ke sana. Ngirim paling makanan. Yahudi tidak bisa diperlakukan seperti itu. Bangsa kera dan bangsa babi ini yang terbaik untuk mereka adalah penggal lehernya. Tidak ada perundingan, perdamaian, nggak bisa. Kalau bisa, batal Al-Quran. Batal Al-Quran. Justru kita bangga ketika hari ini kita menyaksikan Yahudi luar biasa, culasnya, bengisnya, kejamnya. Kita bangga dengan Al-Quran. Oh betul Al-Quran. Coba kalau Yahudi hari ini baik, mau berdamai dengan kaum muslimin di Palestina, di Gaza, pemaaf, penyantun, sedih kita. Berarti Al-Quran sama. Al-Quran salah. Al-Quran sudah mencap mereka sebagai al-maghdubi alaihim, dan kita sebut berulang-ulang kali, minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ya Allah, jangan jadikan kami pengikut Yahudi dan Nasrani, ghairil maghdubi alaihim. Jadikanlah kami mengikuti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Rasul dan para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa alladzina an'amta alaihim? Siapa lagi kalau bukan Rasul dan para sahabat? Maka kita menunggu. Karena bukan kita, bukan saya, bukan antum. Kalau antum, saya, dan siapapun berangkat jihad, dosa, haram, tidak boleh. Karena jihad wewenang penguasa. Maka Imam Bukhari membawakan bab khusus dalam sahihnya, al-jihadu ma'al imam, adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama pemimpin. Mau pemimpin itu adil, fajir, zalim, jarang sholat, nggak masalah. Yang penting dia muslim. Urusan dia dengan Allah. Kalau dia bermaksiat, urusan kita dengan pemimpin. Beliau memerintahkan kita jihad, kita siap jihad. Wa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat jihad, wajib berangkat jihad. Nah, setelah Nabi memberikan contoh 4 hal ini, jika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah, memegang ekor-ekor sapi, bangga dengan pertanian, perdagangan dan seterusnya dunia, lalu kalian meninggalkan jihad, sudah tidak ada jihad lagi, apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dhillat. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, dan sedang kita saksikan kehinaan itu. Bayangkan di tengah-tengah berapa miliar kaum muslimin, Yahudi yang cuma belasan juta berpesta pora membantai kaum muslimin, terutama wanita anak. Apa enggak hina? Kehinaan apa lagi sedang kita saksikan? Yang miskin, yang terjajah, yang dibohongi. Bayangkan, airnya ada di Indonesia, airnya ada di Indonesia, dipak-pak di Indonesia, dijual, yang beli orang Indonesia. Kenapa Yahudi dapat uangnya? Apa enggak hina sekali? Ini betul-betul hina sekali. Ya, sabunnya, odolnya, samponya dibikin di Indonesia, Bekasi, di Cikarang. Yang beli kita kaum muslimin. Kenapa Yahudi dapat duitnya? Sungguh kehinaan yang luar biasa. Dari mana berangkatnya? 4 hal tadi. Maka wajib bagi kita kembali kepada sunnah, kembali kepada syariat, taat kepada Allah Rabbul Alamin, tinggalkan segala bentuk maksiat agar pertolongan Allah datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu wa ba'd. Adakah Nabi memberikan jalan keluar? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan utusan Allah kalau tidak memberikan jalan keluar. Hanya sayang kita sebagai umat beliau tidak mengikuti jalan keluar. Apa jalan keluar? Lanjutan sabda Nabi itu bahwa la yanzi'uhu abadan. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu. Kalian akan tetap terpuruk, miskin, terjajah, dibohongi oleh Yahudi Nasrani sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang benar, agama Rasul dan para sahabat. Bukannya Islamnya si A, si B, si C, bukan Islam Malaysia, bukan Islam Indonesia, bukan Islam Mesir, bukan Islam Saudi. Semuanya salah kalau tidak sama dengan Islamnya Rasul dan para sahabat. Apakah Rasul dan para sahabat ketika ada yang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah Rasul dan para sahabat setiap kali melewati 12 Rabiul Awal mengadakan acara maulid? Apakah Rasul dan para sahabat setelah salat Id mengucapkan minal aizin wal faizin? Apakah Rasul dan para sahabat ketika haji umrah melewati mikot belum pakai pakaian ihram? Apakah Rasul dan para sahabat pada motong jenggot? Apa Rasul dan para sahabat sholat di rumah mengimami anak istrinya katanya? Apakah Rasul dan para sahabat bermain riba? Kalau kita beda dengan Rasul dan para sahabat, siap-siap terpuruk, terjajah, miskin, sengsara. Jalan satu-satunya kembali kepada agama Rasul dan para sahabat. Kenapa? Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho. Adakah manusia seperti itu? Enggak ada. Imam Syafi'i enggak, Imam Bukhari enggak, Imam Malik enggak. Adakah satu ayat, satu hadis yang menjamin Imam Syafi'i masuk surga? Enggak ada. Menjamin Imam Bukhari masuk? Enggak ada. Cuman para sahabat yang dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannat. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga. Mana mungkin kelompok manusia muslim seperti ini tidak kita ikuti, tidak kita tauladani. Adapun selain mereka bisa masuk surga, bisa tidak, bisa benar, bisa salah, dan begitu seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.